Selamat siang Romo. Selamat siang. Ya, Romo sebagai moderator OMK Paroki Yesus Christ Manilai Sokrutung, kami minta waktunya sebentar untuk wawancara terkait kegiatan ibadat jalan salib tematis yang dilakukan oleh OMK Paroki Yesus Christ Manilai Sokrutung hari ini. Dalam hal ini dibawakan oleh OMK Stasi. Yang pertama, Om Romo, bagaimana tanggapan Om Romo terkait dengan kegiatan ibadat jalan salib hari ini? Baik, nah, kalau bicara tentang tanggapan, yang pasti saya sangat bersyukur bahwasannya persiapan yang dilakukan oleh OMK selama ini dan pada hari hanya mereka dapat melakukannya dengan baik, dapat tampil dengan baik, sehingga boleh dikatakan sukseslah melaksanakan kewajiban dan tugasnya. Dan yang pasti, dan saya yakin dan percaya bahwa umat sungguh kusuk dan sungguh menemukan arti dan maknanya di balik peristiwa jalan salib yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini. Dan sebagai barangkali saya bisa merekomendasi, sebaiknya apa yang telah kita buat ini kita pertahankan untuk kedepannya, untuk kegiatan-kegiatan jalan salib kedepannya. Itu saja. Romo sebagai moderator OMK Paroki, bagaimana Romo memaknai ibadat jalan salib yang pada hari ini OMK Stasi Sokrutung sebagai pelaksana? Baik, Bapak Tobi, ya, kalau saya mau memberi makna bagi teman-teman muda, anak-anak muda terkait dengan peristiwa jalan salib, peristiwa Yesus disesah, ya, disiksa, kemudian dia harus disalibkan dan akhirnya dia mati di kayu salib. Saya kembali pada peristiwa ya di Taman Getsemani, di mana pada saat itu ya boleh dikatakan Yesus berada dalam sakratul maut. Karena pada peristiwa itu sebenarnya Yesus berada dalam dua pilihan. Apakah dia harus menerima tanggung jawab ini, dia harus mati, ataukah dia harus melarikan diri dari peristiwa tersebut. Dan justru di sini yang menjadi pesannya untuk anak-anak muda, maknanya bagi kehidupan mereka, bahwa satu hal yang pasti, tidak ada sebuah kehidupan yang tanpa persoalan. Tidak ada sebuah kehidupan yang tanpa masalah. Hidup itu berdinamika. Pada saat-saat tertentu ya kita terima, ada sukanya. Tetapi pada saat tertentu juga kita mengalami suatu peristiwa yang membuat kita tersakiti, sangat membebani hidup kita. Dan ini sebenarnya memberi pelajaran kepada orang muda bahwa putus asa itu bukan satu jalan keluar. Ketika kita mengalami banyak masalah. Karena putus asa ya membuat kita menjadi orang yang tidak kreatif. Karena putus asa membuat kita seolah-olah bahwa hidup kita ini, kalau orang Manggarai bilang doponoka, seolah-olah tidak ada jalan lain untuk bisa keluar dari persoalan tersebut. Ya, mari belajar dari Yesus. Sekalipun dia bawa mati, tetapi dengan kematian itu dia membawa sukacita abadi kepada manusia, yakni kebangkitan. Ya, seperti yang dikatakan juga kepada para pendengar saat itu, dia katakan, kalau biji sesawi itu tidak mati, tidak mungkin tumbuh pohon. Demikian juga Yesus. Kalau dia tidak menerima tanggungan tersebut, maka semua orang itu tidak bisa diselamatkan. Saya kira itu makna yang bisa dipetik bagi kaum muda, terutama dalam memaknai kehidupannya ya di dunia ini, supaya kita berusaha untuk meminimalisir berbagai kejadian-kejadian yang menunjukkan bagaimana kaum muda ya memilih jalan keluar ya, bahkan dengan yang paling ekstrim pun menghabisi nyawa sendiri hanya karena masalah yang barangkali kecil, sepele. Itu yang bisa kita petik dari peristiwa. Artinya Romo, berarti orang muda itu tidak boleh lari dari kenyataan. Jadilah pemenang. Dalam hidup ini. Jangan jangan lengah, tetapi berusaha untuk carikan jalan keluar itu. Terima kasih banyak Romo. Sama-sama Pak Tobi. Selamat siang Pak Julianus. Selamat siang Pak Tom. Saya dari Komsos Paroki Yesus Christ Manilai Sokrutung ingin mewawancara Pak Ketua OMK Stasi Sokrutung.
Pak Yolanus, tadi OMK sudah dipercayakan untuk menanggung liturgi Jalan Salib mulai dari Compang Roang sampai di Gereja Paroki. Bagaimana tanggapan Pak Julianus sebagai penanggung jawab hari ini? Baik, tentu saya mewakili teman-teman OMK. Ya, kami merasa bangga, kami merasa senang karena kami telah dipercayakan oleh panitia untuk melakukan salah satu tanggung jawab yang sangat besar ini. Ya, kita tahu proses Jalan Salib ini bukan sebuah pekerjaan yang sangat mudah, tapi ini suatu pekerjaan yang besar. Maksud saya di sini karena hal ini kami lakukan mulai dari persiapan, ya kurang lebih 2 persiapan ya kami laksanakan selama ini, latihan setiap malam, ya kami korbankan waktu, energi kami. Terus saya melihat juga teman-teman bahwa mereka sangat aktif ya dalam beberapa kegiatan, terkhusus dalam prosesi Jalan Salib ini tadi, ya ada yang membawakan puisi, menyanyi bersama, ya itu hasil kerja keras kami selama ini. Iya, terima kasih untuk itu Pak Julianus. Terus bagaimana Pak Ketua OMK melihat antusiasme umat yang mengikuti proses Jalan Salib hari ini? Ya, secara pribadi ya saya melihat antusiasme umat itu sangat tinggi sekali ya dalam mengikuti prosesi Jalan Salib ini. Dan bahkan saya melihat tadi ada begitu banyak umat yang datang dari stasi-stasi lain ya. Saya melihat beberapa orang tadi, dan juga kita tahu bahwa hari Jumat itu adalah hari kerja. Ya, di mana semua umat itu harusnya di kebun. Tapi di Jalan Salib ini tadi banyak umat yang meninggalkan semuanya itu dan mengikuti Jalan Salib ini. Dan kalau saya tidak salah ya hampir 500-an umat tadi yang mengikuti kegiatan ini, dan itu artinya antusiasme umat dalam mengikuti prosesi Jalan Salib ini sangat tinggi sekali, Pak. Iya. Pak Julianus, kalau saya melihat secara kasat mata bahwa jumlah OMK yang terlibat aktif di Stasi Sokrutung ini sudah sangat banyak. Bagaimana harapan Pak Julianus untuk teman-teman generasi muda Katolik ini ke depan? Ya, baik. Memang ya dari data yang ada ya kira-kira ada 30-an yang aktif. Ya, memang dalam daftar kami itu kami sudah input semua nama-nama OMK dari setiap stasi yang ada, 17 stasi di stasi kita ini, 17 KBG maksud saya ya. Sudah hampir mencapai angka 100 ya orang muda Katolik, tapi yang terlibat aktif selama ini saya melihat menghampiri angka 40. Ya. Dan saya pikir ini sebuah hal yang baik, positif dan kedepannya ini. Jadi ya ada begitu banyak harapan ya yang telah kami sepakati bersama dalam beberapa pertemuan yang kami laksanakan selama ini. Ya, terkait dengan prosesi Jalan Salib ini kami sudah singgung, kami sudah diskusikan bahwa untuk tahun-tahun kedepannya kami akan buat sebuah lebih tablo. aktif lagi. Ya, buat tablo. Untuk kegiatan seperti ini ya kami akan ganti nanti kedepannya, kami akan buat sebuah tablo. Saya yakin dan percaya Pak Julianus, panitia yang ada di paroki ini pasti akan selalu mempercayakan OMK di bawah kepemimpinan Pak Julianus ke depannya untuk menjadi penanggung jawab di hal-hal yang lain selain dari Jalan Salib yang dilakukan hari ini. Terima kasih Pak Julianus sudah bergabung. Mudah-mudahan harapan yang Pak Julianus sampaikan itu terwujud di hari-hari yang akan datang dan semakin banyak OMK yang terlibat aktif. Terima kasih Pak Julianus. Sama-sama Pak.